Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, hinayah serta iman dan Islam dan ihsan yang pada hari ini kita dapat menikmatinya. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala bertambah ketika kita mensyukuri nikmatnya. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah, suri tauladan yang patut kita contohi dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk bermuamalah. Insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tahun 2021. Ini menggambarkan bahwa tahun 2020 telah berlalu, maka kita senantiasa muhasabah diri, introspeksi diri dari kejadian-kejadian, perilaku-perilaku yang kita lakukan di tahun 2020. Insya Allah kita berbenah diri dalam rangka untuk kepentingan kita di hari esok, yakni kepentingan akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asy, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menjelaskan bahwa kita senantiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Wal tansur ma qaddamat ligad, kemudian memperhatikan, mempersiapkan hari esok. Ada dua pesan ayat ini kepada kita, yakni tingkatkan ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memperhatikan atau mempersiapkan hari esok. Para mufassir menjelaskan bahwa ligot, kata-kata ligot adalah hari esok, adalah hari akhirat. Ini memberikan sinyal kepada kita bahwa di dunia yang kita lakoni, yang kita alami, yang kita lakukan, di mana kita tinggal di tempat ini untuk senantiasa beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi Allah senantiasa memantau kita, melihat tindak laku kita, apa yang kita kerjakan. Pesan berikutnya ayat ini bahwa hari esok menggambarkan bahwa kita lebih fokus, lebih utamakan perbuatan-perbuatan hari esok dibanding perbuatan hari ini. Kalau kita mengerjakan amal-amal akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan amal dunia. Contoh, kita bersedekah, kita bermuamalah, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terapkan ajaran-ajaran kejujuran, keistiqomahan, dan senantiasa memberikan kepercayaan kepada konsumen. Ini menggambarkan bahwa kita telah berinvestasi hari esok. Kalau kita berniat hari esok, insya Allah hari ini kita akan dapat. Maksudnya apa? Hari ini kita harus memperbaiki diri untuk kita dapatkan hasil di hari esok. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih teringat kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah
kamu rajin sholat berjamaah. Ia mengatakan, iya. Tapi bisingkan saya untuk tidak sholat berjamaah. Karena tidak ada yang menuntun saya untuk ke masjid. Karena Abdullah bin Umi Maktum ini kondisinya dalam keadaan buta. Jadi dia minta izin kepada Rasulullah untuk senantiasa dia sholat di rumah. Ketika Abdullah bin Umi Maktum berbalik arah untuk meninggalkan Rasul, kemudian Rasul memanggilnya. Wahai Umi Maktum, apakah engkau mendengarkan azan? Dia mengatakan, iya Rasul, saya mendengarkan azan. Maka hendaklah engkau sholat berjamaah di masjid. Ini memberikan gambaran bahwa Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum, dalam keadaan buta, tapi dituntut untuk senantiasa sholat berjamaah. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW ketika kita muhasabah diri di tahun ini, mungkin di tahun-tahun 2020 kita malas sholat berjamaah, apalagi di masa pandemik ini, pemerintah sudah membolehkan sepanjang kita mentaati protokol kesehatan, maka kita senantiasa sholat berjamaah. Kalaupun tidak sempat, maka kita di rumah harus sholat berjamaah bersama keluarga. Tapi Abdullah bin Umi Maktum, dalam sejarah dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh, Abdullah bin Umi Maktum sudah berada di masjid. Ini menggambarkan bahwa keseriusan Abdullah bin Umi Maktum untuk senantiasa menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Rekan kesensaga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus merubah, melakukan introspeksi diri. Mungkin kita di tahun 2020 sering meninggalkan sholat atau mungkin selalu menunda. Di tahun 2021 ini kita merubah diri, perilaku kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Jauh lebih afdal, jauh lebih bermanfaat. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin juga ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah wajib atau ibadah mahdah, maka kita dituntut untuk melaksanakan ibadah sunnah. Kenapa demikian? Disinilah letak keikhlasan seseorang hamba ketika dia mampu melaksanakan ibadah sunnah. Contoh ketika di tengah malam dia bangun sholat tahajud, di pagi hari sebelum kerja dia duha, sebelumnya dia tidak melaksanakan hal demikian, di tahun ini dia komitmen untuk melaksanakan hal tersebut. Maka ini nilai poin. Dan ini menjadi bekal nanti di akhirat. Itulah para ulama menggambarkan bahwa ketika seorang hamba melaksanakan ibadah sunnah, maka dia tidak akan meninggalkan sholat ibadah wajib. Karena disitulah keikhlasan seseorang ketika melaksanakan sholat sunnah. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita bagaimana kita jangan terlena dalam kehidupan, kesibukan di dunia, bahkan melupakan kehidupan akhirat. Kalau kita hitung-hitung ya, berpikir berdagang atau berpikir bisnis, kita hanya diberikan waktu, kalau mengikuti umur Rasulullah SAW, kurang lebih kita mengikutinya itu 63 tahun. 63 tahun usia Rasul meninggal dunia. Kalau kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk hamba-hamba yang merugi.
Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar pun memberikan pernyataan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian akan dihitung di hari esok. Artinya apa? Kita muhasab, menilai diri kita sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak nikmatnya, maka kita dituntut untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Inilah gambaran Khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus introspeksi diri, menghitung diri kita. Apakah kita di tahun 2020 banyak melakukan kemaksiatan, banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul, maka 2021 kita memperbaiki diri, yakni komitmen untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat seorang pemuda yang begitu gigih memperjuangkan agama dan negara, senantiasa menjaga komitmen hidup. Salahuddin al-Ayyubi, bagaimana seorang pemuda yang kokoh, yang senantiasa memperbaiki dirinya sehingga dia menjadi orang yang hebat. Muhammad al-Fatih, seorang pemuda juga yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Dia jadi pemimpin dan juga menjadi penghafal Al-Quran. Menjadi pertanyaan kita, Muhammad al-Fatih, Salahuddin al-Ayyubi, yang mampu menegakkan dakwah, mengajarkan sunnah-sunnah baginda Rasul kepada yang lainnya. Terus bagaimana kita? Kita sekarang, apakah kita sudah bisa menjaga Al-Quran dalam diri kita? Apakah setiap hari kita membaca Al-Quran? Apakah setiap saat mendengar azan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau kita melihat bahwa mereka lebih sibuk dibanding kita. Kita mempunyai waktu yang luang, namun kita menyia-nyiakan. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia. Oleh karenanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwa carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa untuk bekerja kebahagiaan di dunia. Jadi orientasinya adalah akhirat. Kalau kita orientasi akhirat, insya Allah dunia juga akan ikut. Tapi kalau kita orientasi dunia, belum tentu akhirat ikut. Nah, ini menjadi pola pikir kita ketika kita melaksanakan ibadah. Ketika kita melaksanakan muamal, maka orientasinya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini orientasi akhirat. Jangan kita orientasi dunia. Ketika orientasi dunia, maka kita termasuk hamba-hamba yang tidak akan menikmati kebahagiaan di akhirat. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun baru ini 2021 kita mampu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apa yang kurang di hari-hari kemarin kita benahi, kita tingkatkan, dan inilah menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di masa pandemik ini kita tidak kendor dalam melaksanakan ibadah, karena musibah yang datang dari Allah dan merupakan ujian sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.